Oke, kembali lagi di channel Ahaba. Di sini kita akan belajar Microsoft Word karena banyak banget permintaan dimanapun. Belajar dong Microsoft Word gimana caranya. Nah, teman-teman dekat juga banyak minta, khususnya para mahasiswa atau siapapun itu. Yuk, kita langsung aja belajar Microsoft Word ya. Di sini saya punyanya Microsoft Word 2013. Sebenarnya punya ada juga 2016, cuma kurang responsif. Ya, jadi yang punya lebih atas lagi boleh dibuka, atau lebih bawah dari saya juga boleh dibuka. Di sini banyak ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Jadi yang pertama, ini ada insert. Insert banyak tombolnya, ada page, table, ada illustration, terus ada apps, ada media, link, comment, header and footer, teks dan simbol. Ini berbagai macam. Terus ada desain, layout, defense, mailing, review, view. Ya, kita langsung aja. Jadi di home ini ada clipboard. Clipboard ini berbagai macam, ada tombol page, ada format printer, copy, cut. Nah, ini kalau format printer itu gunanya, nah ini ada keterangannya di sini ya. Jadi gunanya format printer itu untuk menyamakan kata ya. Terus ada fontnya berbagai macam, ada Calibri dan macam-macam, banyak di sini juga. Terus ada ukuran font 8/72, paling gede, paling besar. Terus ada ini juga, ini gunanya untuk memperbesar huruf, ini memperkecil huruf. Jadi yang naik memperbesar, yang turun memperkecil. Di sini juga ada keterangannya tuh. Ini kontrol plus tanda panah ke kanan, itu artinya shortcut. Jadi ketika kalian menggunakan ini, maka dia akan memperbesar huruf ya. Tapi sebaliknya, ketika kalian shortcutnya kontrol plus tanda kiri, itu akan memperkecil huruf. Nah, itu ada ini bagian font ya. Jadi berbagai font tuh ada banyak. Ini gunanya mempertebal, ini gunanya untuk memiringkan huruf. Jadi sini juga ada keterangan kalau kalian bisa ini. Ini ada shortcut juga. Terus ini untuk menggaris bawahi juga, ini mencoret. Dan di sini juga ada keterangannya juga. Ya, ini saya kurang paham nih. Ya. Ini berbagai macam. Terus ada paragraf atau posisi huruf ya, ada di kanan, kiri, tengah, bawah, atas, ada juga. Terus ini untuk ukuran atas bawah. Jadi ukuran bawah sama atasnya berapa apa namanya ini ya, mili atau berapa meter itu ya. Ini ukuran jarak. Terus di sini juga ada theme color, ini buat warnain. Jadi nah tuh lihat kan, ketika saya mencet ini, dia akan berubah nih, khususnya buat garis bawah sih sebenarnya. Bisa juga pakai ini, bisa juga pakai yang ini. Nah, kalau ini untuk per huruf. Jadi ketika kita nulis huruf satu, huruf saya sendiri huruf Panji Gumilang, terus saya kasih ini font color. Nah, nanti per hurufnya, per abjadnya itu ada apa namanya, ada warnanya. Ini kalau ini berbeda, kalau ini langsung ya. Terus ada ini juga, ini silahkan dicoba sendiri, banyak ininya. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita langsung aja karena waktu durasinya sedikit juga, kita langsung ya. Oke. Contohnya ini kita besar dulu sekitar ini bawahnya tes. Oke.
Oke, jadi begini contohnya, kita tulis namanya Ali Sarifudin. Ini bisa kita rubah-rubah ya, dari mulai font, ukuran font, warnanya apa, font color, atau bisa kita garis bawahi, atau bisa kita hitamkan lagi. Tadi yang saya bilang ini bisa kita hitamkan, bisa pakai kita mencet ini, bisa kita juga pakai shortcut, yaitu shortcutnya Ctrl B, maka dia akan mempertebal. Jika untuk kembali lagi kita Ctrl B lagi, maka akan ke semula lagi. Terus kalau ini gunanya untuk mempermiring huruf. Nah, ini bisa shortcutnya adalah Ctrl I. Nah, dia akan seketika akan miring. Ya sama tuh. Ctrl I juga bisa. Ctrl I itu mempermiring, Ctrl B itu mempertebal. Nah, Ctrl I juga bisa kembali lagi, B juga bisa kembali lagi. Nah, selanjutnya yang ini untuk menggaris bawahi. Nah, begini, set. Terlihat di sini Ctrl U kalau nggak salah. Iya benar kan, Ctrl U. Nah, ini maka akan di sini langsung, maksudnya apa ya? Langsung digaris bawahi, bawah Ali Sarifudin digaris bawahi. Nah, Ctrl U lagi maka hilang garisnya. Kalau ini, kalau ini untuk mencoret. Udah selesai maksudnya. Ya, klik lagi nih. Nah, Ali Sarifudin ini bisa kita ganti fontnya atau hurufnya atau jenisnya. Ya, ini kita cut dulu, kita pindah ke sini biar kelihatan semua. Ini kita besar dulu. Nah, ini kita bisa ganti fontnya seperti ini. Nah, Times Roman atau segala macam ini bisa, tapi biasanya kita menggunakan Times Roman, Times New Roman ya. Kita klik Times New Romannya. Nah, Ali Sarifudin ini bisa. Nah, ini kita bisa membesar, dibesar lagi. Ya kan? Kalau misalnya Word itu sebenarnya mudah, asal tahu fungsi yang di dalam tombol yang di sini atau tools yang di atas, itu mudah sebenarnya. Karena ya sifatnya Microsoft itu cuma buat ngetik ya, buat apa gitu, ngetik curhatan atau apa ya, jadi mudah. Dan tools yang di yang di sini, tools yang di Word itu mudah dipahamin dibandingkan dengan yang di Excel atau yang di lainnya. Karena apa, tools yang ini kan bisa sering kalian lihat juga kan, yang kayak paste, cut, copy segala macam ini kan sering lihat. Berbeda dengan Excel. Apa Excel pasti kita paham lebih dalam. Ya, oke. Kita kembali lagi di sini. Ya, ini kita perbesar, bisa kita ketik. Isinya 28. Ya, jadi bisa. Nah, sekarang ini kan di bagian font. Nah, sekarang kita berpindah nih di bagian paragraf. Nah, Ali Sarifudin bisa kita pindah ke tengah, ada ke pinggir, atau bagi ini. Nah, ini ada berbagai mana ya, Justice Low, Medium, High ya, segala macam. Kita coba satu. Nah, tuh ya. Maka begini ya. Bisa kita pakai di sini. Terus Ali Sarifudin juga bisa kita menggunakan. Nah, kalau ini gunanya untuk tanda di mana tanda di mana ketika kita menggunakan ini, kita bisa atas tanda nih, contoh gini. Nah, ya kan, tuh, ya kan, bisa lihat kan, di situ kita berubah tuh ketika kita menunjukkan sesuatu. Nah, ini biasanya untuk
kolom kriteria, tentunya kriteria konten harus begini. Nah ini pas digunakannya. Terus kalau ini sama juga sama kayak tadi, cuma bedanya ini kalau ini angka ya, angka dan huruf abjad ya. Terus sama juga ini sebenarnya font kamus sih. Nah ini kalau ini beda nih. Kalau ini biasanya buat apa namanya, buat apa namanya, daftar isi gitu ya, gunakan buat daftar isi. Terus ini jarak biasanya gini ya, jadi biasanya gini, dari mana kamu berada sekarang, aku sudah begini ya, apakah ada yang membawa pulpen atau enggak, sekarang keluarkan alat tulismu semua ya. Jadi ini apakah ada yang membawa pulpen atau enggak nih, sini ada tanda-tanya ya, atau enggak, sekarang keluarkan alat tulismu semua. Nah ya kan, nah sekarang kita ini kan jaraknya berubah kan kalau ini berbesar, tapi kita bisa memperkecil jarak antara bawah dan atas dengan cara ini. Nah kalian kan bisa tuh, semakin dia menurun dia semakin besar, apalagi kalau sampai 30. Ini jaraknya space-nya makin banyak, tapi kalau semakin kita gini kan, nah dia semakin sedikit jaraknya gitu ya. Jadi menggunakan jarak. Nah ini tuh paragraf ya. Terus ada juga yang tadi saya bilang, ketika kita garis bawain per huruf ini bisa kita kasih warna. Contohnya warna standar aja ya, saya kuning, hijau, segala macam. Ini untuk nah bisa kita ambil warna merah. Ini untuk per huruf, tapi berbeda dengan yang ini. Kalau ini hampir semuanya kayak di blok atau di garis bawahin. Nih kita lihat satu kan, bisa kita warna kuning. Nah, ini gunanya untuk ya, jadi beda ya. Kalau yang kayak ember tumpah ini gunanya untuk memblok atau sama sekali tidak merubah font color ini. Tapi kalau yang ini beda, dia merubah font color tapi tidak merubah garis pada space pada ini nih, yang warna putih ini tidak berubah. Nah gitu, jadi bisa digaris bawahi, ini juga bisa digaris bawahi juga, misalnya warna hitam, warna biru. Terus ini juga bisa digaris bawahi juga, misalnya kita pakai font color. Nah kalau ini beda nih, kita coba nih, ini apa gunanya? Nah ini hampir sama juga ya, tuh apa bedanya? No color. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Nah ini kita garis bawahi lagi, terus kita ini automatic, salah, automatic, ini juga automatic lagi, kita garis bawahi automatic lagi ya, makanya di semula. Ketika kita memperbesar lagi, kita pakai Ctrl+P lagi, tuh memperbesar, Ctrl+P lagi untuk kembali lagi ke semula ya. Jadi kemudahan untuk Microsoft Word itu sangat mudah dan sangat dipahami dibandingkan Excel, itu saya ya. Nah terus bagaimana yang style ini gunanya untuk merubah ini style grafik ini nih ya. Jadi contohnya begini, ada begini, ada begini. Biasanya kalau yang biru-biru ini mengarahnya ke link biasanya gitu tuh. Yang tahu pemrograman atau apapun saya tahu tuh, saya kalau warna biru itu mengarah link gitu ya. Ada normal juga, ada gini juga ya, berbagai macam lah ya gitu. Ini untuk style huruf, style fontnya bisa ini juga bisa di edit juga. Nah setelah itu
kita masuk ke insert ya. Jadi teman-teman, untuk home ini udah paham ya semuanya udah paham, dan intinya kalian paham, sering belajar aja itu juga paham. Terus ini ada insert, nah ini table, ada juga cover biasanya buat makalah kayak gitu atau buat apa. Ini cover berbagai macam, cover page, jadi kita menggunakan page nya di atas ini berbagai macam. Bisa saya pakai ini buat makalah, buat tugas kuliah itu buat makalah di sini. Jadi nggak usah pakai garis ribet-ribet. Nah di sini bisa pakai, contohnya saya bisa pakai ini kalau makalah. Jadi satu full spek ini tuh buat makalah doang ya. Beda insert. Terus table juga sama, table biasanya buat bikin lagu. Terus picture ini buat ambil gambar, ini kalau online ngambilnya gambar di internet. Snaps ini buat bentuk-bentuk apa terserah kalian. Smart art ini buat ini buat biasanya kalau buat bikin apa struktural. Chart ini buat grafik. Screenshot biasa kalian tuh tahu juga, jadi nggak perlu praktikan nih. Ini kalian ini kalau di Word ini udah paham ya kalian ya. Intinya kalian belajar terus saja. Terus bagaimana caranya untuk bisa bikin garis di pinggir ini ya, itu begini. Kita bisa pakai page layout. Nah ya, di page border ini gunanya untuk ini desain. Kita jelaskan pertama, diulang lagi. Themes ini buat biasa ya, ini ya kalian juga udah paham. Warna ini juga backgroundnya. Ini title juga, dokumen formatting ini gunanya buat ini juga, sama stylus ini tapi lebih ke semuanya. Colors, warna, font ini bisa diganti fontnya yang kayak tadi juga, sama efek juga ya bisa juga. Ini biasanya gunanya untuk buat 3D gitu. Nah cara menambahkan ini kita bisa pakai page border atau disebut page border. Nah ini bisa gini, satu box ini penuh atau shadow atau lebih kering gitulah, lebih kayak 3D gitu atau lebih 3D lagi. Tapi biasanya kita menggunakan ini, kita langsung kayaknya. Dan di sini ada pilihan garis, bisa pakai ini, atau bukan bisa pakai ini. Nah, kalau ini kita lihat, nah maka akan di sini satu page ini penuh dengan garis full tuh ya kan. Iya gini makanya loh ya kan. Kalau page color ini satu page kena semua warnanya. Kalau watermarks ini biasanya dokumen-dokumen kayak down copy atau segala macem dikasih, atau namanya apa ya, background belakang gitu. Background belakangnya dia dikasih tulisan begini, bisa down copy. No, di belakang sini ada down copy, tapi tidak bisa di garis bawahi karena ini ya bisa juga kita bikin sendiri. Nih, kalau kita bikin sendiri kita ke customer, maka di sini kita bisa bikin sendiri. Terserah kalian mau bikin apa di sini. Jadi language itu bahasanya apa, teksnya apa, fontnya apa, size-nya berapa, colornya apa, layoutnya di mana. Bisa contohnya kita di sini kita jangan kasih link copy, tapi jangan diambil sih. Diambil. Maka tulisan jangan diambil di kata tuh, jangan diambil. Nah, misalnya dokumen-dokumen negara kayak gini, bisa kalau bisa ada. Biasanya kalau di soal ujian itu banyak tuh kalau misalnya kayak gitu. Ya. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe terus channel Ahaba, mudah-mudahan akan terus ngupload videonya dan terus berkembang ya. Dan insya Allah ya, saya sekarang lagi memahami
pemrograman, bahasa pemrograman yang insya Allah ntar kalau saya udah bisa, saya akan tampil di sini. Dan terus jangan lupa terus subscribe channel Ahaba. Oke? Thank you teman-teman. Assalamualaikum, dadah.